Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita masih berada di PSBB. Ya, tapi kita tetap memuji Tuhan. Kita tetap mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-16, ya, ayat yang tidak asing lagi buat kita. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Kita akan baca ini bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, mungkin ayat ini sudah sangat populer yang sering kali kita juga hafal, ya. Di saat-saat Natal kita menghafal, anak-anak sekolah minggu menghafal ayat ini. Dan tema kita hari ini adalah Tuhan mengasihimu. Ya. Saudara-saudara, mengapa? Ya. Mengapa Tuhan mengutus anaknya? Dalam ayat itu dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Satu peristiwa cinta Allah yang sangat, boleh saya katakan sangat fenomenal, ya. Di situ dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dosa membuat kita tidak akan pernah bertemu Allah sesungguhnya. Ya, mengapa demikian? Sehebat apapun usaha yang dilakukan oleh manusia untuk bertemu dengan Allah, saya pastikan usaha itu akan gagal. Mengapa? Karena Allah adalah suci dan kita manusia adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang najis. Saya mengilustrasikan, saya minta tolong Aim, tolong ambil air semuanya sama ini. Saya mengilustrasikan dengan sebuah air, ya. Sini Aim. Ya, ini saya ibaratkan ini sebuah air. Ya. Air ini masih bersih, belum dibuka. Saudara-saudara, ketika air ini kita buka, saya kasih, anggaplah ini sebuah kotoran manusia yang najis, ya. Lalu saya teteskan sedikit saja ke air ini, satu tetes saja. Ketika ini adalah kotoran manusia, siapa di antara kita yang berani minum air ini? Air yang sudah ada kotorannya, atau ada kotoran manusianya yang najis. Ada yang mau minum? Kenapa? Karena kita anggap bahwa ini sudah najis. Betul? Oke, baik. Ini kan 125 mililiter. Ini kita ganti dengan 1,5 liter. Cukup satu tetes saja kotoran manusia kita teteskan. Ya, kira-kira kalau dikocok, mungkin ini nggak kelihatan lagi. Kita coba kocok. Hilang. Tapi siapa di antara kita yang mau minum air yang ada kotorannya? Saya yakin kita nggak ada yang mau. Itu, minta tolong geser ke sana. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sehebat apapun kita, sebanyak apapun yang kita lakukan, ketika kita masih berdosa, maka kita tidak akan pernah bertemu dengan Allah. Lalu mengapa
Mengapa Tuhan sangat mengasihi kita, manusia? Saya tadi katakan, Tuhan mengasihimu. Yang pertama adalah karena Tuhan sendiri yang menciptakan manusia. Kita buka ke dalam Kejadian pasal yang ke-1, ayat yang ke-26. Apa dikatakan firman Tuhan di sana? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara-saudara, di sini dikatakan Allah berinisiatif untuk menciptakan manusia. Di situ lebih detail dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya apa? Artinya Tuhan menciptakan manusia sesungguhnya di awal penciptaannya adalah seperti Allah, segambar dengan Allah. Namun di dalam Kejadian pasal yang ketiga, tadi saya katakan manusia jatuh ke dalam dosa. Mengapa Allah begitu mengasihi manusia ciptaannya? Karena Dia tahu manusia adalah diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Ada amin, saudara? Hanya manusia yang dapat memuliakan Tuhan. Hanya manusia diciptakan untuk menggantikan posisi malaikat yang jatuh, yaitu Lucifer. Sehingga Tuhan menciptakan manusia, sehingga manusia diciptakan untuk satu tujuan. Manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Ada begitu banyak keajaiban-keajaiban yang Tuhan berikan kepada manusia, sehingga Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu mengasihi manusia karena Dia diciptakan segambar dengan Allah. Saudara dan saya yang ada di luar sana atau yang ada di tempat ini, kita melihat bagaimana Allah menciptakan manusia sempurna. Ya, saya percaya kalau kita menciptakan sesuatu, lalu ciptaan itu kita rusak atau ada orang lain yang merusak ciptaan tersebut, maka saya yakin yang menciptakan itu akan sangat sedih, akan sangat gelisah, akan sangat gundah. Oleh karena itu, Dia sangat mengasihi ciptaan. Di hari-hari ini, saudara yang merasa sendirian, saudara yang merasa ditinggalkan, saudara yang merasa kesepian, ingat, ada Tuhan yang mengasihi saudara. Kenapa? Karena Dia ingin supaya kita menjadi orang-orang yang menyembah Dia. Kita diciptakan supaya kita menjadi orang-orang yang memuliakan Dia. Yang kedua, mengapa Tuhan mengasihi kita? Yang kedua adalah karena manusia ada di dalam kuasa dosa. Tadi saya katakan, sehebat apapun, amal baik apapun, perbuatan baik apapun, tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Mengapa? Karena kita berdosa, karena kita najis. Oleh karena itu yang kedua, kita perlu seorang juru selamat. Ya, kita perlu orang yang bisa menolong kita. Siapa? Tidak lain adalah Tuhan kita. Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah yang bisa membawa kita menjadi orang-orang yang menerima kasih karunia-Nya. Di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20,
Filipi pasal 3. Demikian firman Tuhan. Karena kewarganegaraan kita adalah di sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Kita perlu juru selamat. Karena kewarganegaraan kita dikatakan di situ adalah di dalam sorga. Saudara, kita masih ada di dunia ini. Kita masih tinggal di Bekasi. Tapi ingat, kita tidak selamanya akan tinggal di Bekasi atau di dunia ini. Umur kita kata firman Tuhan 70-80 tahun. Dalam Kejadian pasal 6 120 tahun. Saya berdoa supaya saya bisa berumur 120 tahun. Firman Tuhan. Dengan sehat dan diberkati Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, ingat bahwa kita bukanlah kewarganegaraan yang akan selamanya tinggal di dunia ini. Tetapi kita akan kembali di dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu, saudara, untuk bisa mencapai ke sana, kita perlu seorang juru selamat. Siapa dia? Ayat itu dikatakan jelas. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, juru selamat kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Juru selamat saudara adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang hari-hari ini mungkin saudara bingung atau gelisah, tidak tahu mau kemana, tidak tahu mau pilih yang mana. Tapi ingat, ada seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan membela saudara, yang akan menolong kita untuk sampai di sana, di dalam kerajaannya, di dalam kerajaan surga. Yang ketiga, kita lihat mengapa Tuhan mengasihi kita. Yang ketiga, Tuhan ingin tinggal bersama-sama dengan kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, Injil Yohanes 14, kita baca di sana ayat yang ketiga saja sampai ayat yang ke-6. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin, saudara. Tuhan ingin kita tinggal bersama-sama dengan Dia. Bahkan Dia sedang menyiapkan tempat bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, saya mau kasih ilustrasi. Kalau saudara diajak oleh orang yang berasal dari sorga, kira-kira kalau dia ajak kita, dia akan nyasar atau enggak? Saya yakin dia tidak akan nyasar. Kenapa? Karena dia berasal dari sana. Waktu dia turun, dia ajak kita untuk kembali ke sorga. Saya yakin bahwa dia akan tahu jalan ke sorga. Jadi waktu Yesus mengajak saudara untuk tinggal bersama-sama dengan Dia di rumah yang disediakan oleh Tuhan, saya percaya Tuhan tahu jalan kembali ke sorga. Tuhan tidak akan pernah salah jalan
ketika dia mengajak kita kembali ke surga. Di antara kita mungkin hari ini ada yang masih ngontrak, masih tidak punya rumah. Kau tidak perlu khawatir, kau tidak perlu kecewa, karena kita semua adalah penumpang di dunia ini. Apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan hari-hari ini, itu semua hanya titipan. Dan semua akan kita tinggalkan. Tapi ingat, kita perlu mempersiapkan rumah kita yang ada di surga. Karena itu hari ini, semua kita mulailah memikirkan tentang perkara-perkara yang di atas. Kata ilustrasi Alkitab katakan bahwa di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau engkau punya investasi di sorga, kau pasti akan memikirkan tentang sorga. Tapi jika engkau tidak pernah berinvestasi di dalam kerajaan sorga, engkau tidak akan pernah memikirkan tentang sorga. Apa itu investasi di sorga? Investasi di sorga adalah bagaimana kita memberitakan kabar baik kepada segala makhluk, kepada semua manusia, sehingga kita memiliki aset di dalam kerajaan sorga. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jika engkau punya harta di sorga, jika engkau punya aset di sana, kau akan memikirkan tentang sorga. Jadi 3 hal